Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik fama fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang yang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini merupakan bagian dari kisah panjang Nabi Musa dan Nabi Khidir yang Allah turunkan sebagai pelajaran besar bagi umat manusia. Kisah ini bermula ketika suatu hari Nabi Musa alaihi wasallam ini ditanya oleh kaumnya, siapakah manusia yang paling berilmu? Karena kedudukannya sebagai nabi yang menerima wahyu, Nabi Musa menjawab bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Namun jawaban ini ternyata mengandung kekurangan karena beliau tidak mengembalikan ilmu tersebut kepada Allah sebagai sumber segala ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa dengan cara yang sangat halus. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82, yaitu yang pertama, nilai kesabaran dalam menuntut ilmu. Jadi kesabaran ini merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan. Jadi dalam belajar itu tidak semua hal itu dapat kita pahami secara instan, melainkan seseorang itu butuh yang namanya melakukan proses panjang dalam menghadapi kebingungan bahkan kesulitan. Jadi tanpa kesabaran seseorang itu akan mudah menyerah dan tidak mencapai pemahaman yang mendalam. Yang kedua, nilai tawaduk atau rendah hati sangatlah penting. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang memiliki ilmu secara sempurna. Jadi dalam dunia pendidikan, sikap inilah yang akan membuat seseorang itu tidak merasa paling pintar. Jadi orang yang rendah hati itu akan selalu terbuka untuk belajar dari siapapun dan menciptakan suasana belajar yang saling menghargai, baik itu antara guru dengan siswa dan siswa sesama siswa. Yang ketiga, nilai kesadaran akan keterbatasan akal. Jadi akal manusia ini memiliki keterbatasan sehingga tidak semua hal dapat dipahami secara langsung. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh terburu-buru dalam menilai sesuatu. Jadi dalam dunia pendidikan, nilai inilah yang sangat penting agar peserta didik itu mampu untuk berpikir luas, mendalam, dan tidak mudah menghakimi. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini membentuk mental kita menjadi kuat, tidak mudah putus asa, serta menumbuhkan optimisme dalam menghadapi berbagai kesulitan. Yang kelima, nilai hikmah di balik setiap peristiwa. Jadi setiap kejadian itu pasti memiliki hikmah, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Terbiasa untuk mencari makna dari setiap pengalaman. Yang keenam, nilai keikhlasan dalam berbuat. Jadi keikhlasan ini merupakan nilai penting dalam berbuat kebaikan. Kenapa demikian? Karena seorang hendaknya itu berbuat baik bukan karena ingin diuji, akan tetapi karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap keikhlasan inilah yang akan membuat diri seseorang akan tetap teguh pada pendiriannya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, nun wal qalami wal ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.